Saudara, polisi adalah abdi negara yang bertugas dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Di tengah kesibukan menjalankan tugas dan kewajibannya, banyak anggota polisi yang memiliki prestasi dan juga inovasi, hingga tak jarang inovasi tersebut dapat menginspirasi orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Bribka Sandi Praja dari Polres Sukabumi yang mendirikan sekolah SMK gratis. Dan juga ada Aibda Afida Yuniar Safitri. Beliau adalah Polwan dari Polres Nganjuk yang membangkitkan UMKM melalui produk bawang goreng. Lantas apa saja yang melatar belakangi inovasi tersebut? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi. Iya, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kiprah polisi kita untuk mengabdi, membangun masyarakat dan juga membangkitkan ekonomi masyarakat dan mengabdi dengan ikhlas. Dan saya sangat berbahagia sekali karena pada siang hari ini sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV, polisi-polisi yang berprestasi. Selamat siang semuanya, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Aibda Afida Yuniar Safitri. Beliau adalah anggota Polwan Polres Nganjuk. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Diana, alhamdulillah baik sekali. Terima kasih, ini sudah jauh-jauh dari Nganjuk ya hadir ke Jakarta, terima kasih. Dan juga ada Kapolres Nganjuk AKBP Boy J. Situmorang. Selamat siang Pak, salam presisi. Salam presisi Mbak Diana. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Dan juga ada anggota Polsek Cibadak Polres Sukabumi yaitu Bribka Sandi Praja. Salam presisi. Presisi Mbak Diana. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, ini menarik sekali ya. Mungkin selama ini kita tuh hanya berpikir kalau secara umum polisi itu tugasnya gitu ya, secara umum menjaga ketertiban, keamanan. Tapi seperti yang tadi kita saksikan bersama, seperti inilah pengabdiannya polisi gitu ya di masyarakat dengan keikhlasan gitu. Dan ini juga suatu cerita yang menarik bagaimana bisa ada seorang polisi mendirikan SMK gratis gitu. Mungkin bisa diceritakan.
Ya Bu, awal mulanya mendirikan sekolah SMK gratis Bu ya, karena di kampung halaman saya itu rata-rata siswa lulusan SMP itu tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tingkat SMK Bu ya. Mungkin dikarenakan karena yang pertama ada beberapa faktor ya Bu ya. Faktor mungkin karena sekolah jauh, kemudian mungkin juga karena tidak ada biaya gitu Bu ya. Dan alhamdulillah dulu saya sebelum jadi polisi Ibu ya pernah bercita-cita ingin kalau misalkan saya lulus menjadi seorang polisi, saya ingin mempunyai atau memiliki lembaga pendidikan. Dan alhamdulillah sekarang ini Bu ya sudah terwujud lembaga pendidikan tersebut, sebuah sekolah yaitu yang diberi nama SMK Tunas Bayangkara. Iya, memang kalau misalkan kita merujuk dari sumber dinas pendidikan di Kabupaten Sukabumi ini, kalau dari jenjang SMP ke SMA kurang lebih kan 81,43 lulusannya ya. Jadi kurang lebih ada 1857 siswa lulusan SMP ini tidak melanjutkan sekolah. Itu yang Mas jaring untuk bisa ada di SMK Tunas Bayangkara begitu. Betul, Tunas Bayangkara sendiri apa Mas maknanya Mas? Maknanya kebetulan nama yayasannya Bu ya, Yayasan Laksamana Niskala Dana Diaksa. Itu diambil dari nama sebutan alumni saya menjadi polisi yaitu angkatan 2008 Bu. Dan diberi nama SMK Tunas Bayangkara, mudah-mudahan ke depan ada Tunas Bayangkara, ada polisi-polisi yang saya didik di sekolah itu menjadi polisi Ibu. Amin, semoga ya. Tapi ini memang sekolahnya gratis gitu ya? Gratis Ibu. Ya, soalnya rata-rata Bu ya di lingkungan saya itu orang tua itu pekerjaannya itu petani, buruh, dan sekolah juga jauh Bu ya. Ya insya Allah Ibu kami selenggarakan sekolah gratis. Iya, baik, nanti kita gali lebih jauh lagi. Saya mau ke Nganjuk nih ya. Di sana itu ada polisi yang dielu-elukan begitu ya. Disebut sebagai polisi bawang, tapi ternyata benar-benar bisa membangun perekonomian masyarakat sekitar, terutama kaum perempuan. Bisa diceritakan sebenarnya latar belakangnya apa yang memotivasi untuk menggerakkan UMKM di sana? Baik Mbak Diana, latar belakang kami Kabupaten Nganjuk berasal dari Anjuk Ladang namanya ya, yang berarti tanah kemenangan. Kondisi Kabupaten Nganjuk memiliki struktur kondisi tanah yang cukup produktif sehingga berhasil dalam pengembangan budidaya tanaman bawang merah. Dan ini menjadi komoditi utama di Kabupaten Nganjuk. Dan ini merupakan sebuah peluang yang besar dan tentunya ini Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu dari sentra bawang merah terbesar di Indonesia. Dan ini kami melihat peluang yang sangat besar ini untuk membantu masyarakat dalam hal penguatan ekonomi dan juga ketahanan pangan. Iya, itu bahkan dikenal bahwa bawang merah dari Nganjuk ini kualitasnya juga terbaik, salah satu yang terbaik di Indonesia. Betul, ya? Bisa juga kita saksikan bahwa memang kualitasnya jadi ada rasa manis-manisnya Mbak. Oke, ya memang kalau misalkan kita merujuk dari data ini kurang lebih ada 63.000 ton begitu ya, itu sekali panen hasil bawang merah di sana begitu ya. Dan ini pastinya ketika kita diolah kembali akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi begitu. Betul. Tapi apakah di sana siapa saja yang akhirnya bisa terjaring dalam komunitas atau UMKM yang Ibu gerakan? Jadi Mbak, sasaran kami adalah ibu-ibu terutamanya ya. Jadi ibu-ibu ini antaranya yang dampak pandemi kemarin banyak yang di PHK, kemudian yang ibu-ibu yang sudah tidak bisa masuk lagi ke pabrik atau perusahaan, dan juga warga masyarakat sekitar. Jadi ibu-ibu yang mungkin untuk usianya sudah tidak produktif lagi begitu ya untuk menjadi karyawan, tapi ternyata masih memiliki kemampuan untuk bisa mendirikan UMKM. Kita berdayakan, kita berikan wadah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi beliau-beliau itu. Iya, Pak Kapolres, ini menarik sekali loh Pak. Biasanya kalau seperti yang selalu digaungkan begitu ya di pemerintahan bahwa UMKM ini merupakan salah satu roda penggerak ekonomi begitu, dan ternyata dari jajaran Bapak dan juga dari tempat Bapak ini bisa menggerakkan UMKM di sana, menggerakkan masyarakat di sana. Kalau Bapak melihat ini sebuah hal yang harus diapresiasi pastinya ya. Tapi apakah ada program-program lain juga Pak yang ikut Bapak gaungkan untuk mendorong kegiatan ini? Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi terkait dengan Mbak Yuniar ini, saya selaku pimpinan di Polres Nganjuk, pertama memberikan apresiasi tentunya ya. Karena keterlibatan dari Aibda Yuniar ini untuk mengembangkan dan memberdayakan petani bawang goreng serta kaum perempuan yang ada di Kabupaten Nganjuk, Mbak. Jadi pemberdayaan yang dilakukan ini sangat powerful banget, sangat berdampak sekali buat masyarakat di Kabupaten Nganjuk, khususnya UMKM bawang goreng merah ya. Nah,
Mbak Yuniar ini saya melihat dari kacamata saya tidak cuma hanya memberikan ikan ya kepada para petani bawang merah dan kaum perempuan yang ada di Kabupaten Nganjuk, tetapi juga dia menyediakan kail, Mbak, melalui program-program pemberdayaan yang diharapkan ini sangat berdampak dan para petani-petani tersebut diharapkan bisa membuat UMKM-UMKM-nya sendiri, Mbak, gitu loh. Nah, di samping itu kita juga ada program-program tentunya yang touching ya, yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti ada program-program kebaikan bergulir Polres Nganjuk yang berkelanjutan, dengan capaian atau outreach-nya itu adalah orang dengan gangguan jiwa, kemudian masyarakat miskin yang tidak memiliki akses, kemudian ada juga bedah rumah, Mbak, yang kita bekerja sama dengan Basnas. Nah, kita merinamisir stakeholder yang ada. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten untuk menjangkau orang-orang seperti ini, Mbak. Gitu. Sampai segitunya ya Pak ya, berarti bukan hanya di hal keamanan juga ketertiban masyarakat saja, Mbak, begitu. Betul, Mbak. Baik, inilah kiprah dari Polri untuk bisa mengayomi masyarakat lebih humanis begitu ya, lebih presisi ya. Baik, ini pastinya ada banyak sekali yang ingin diketahui oleh pemirsa kita terkait apa saja sih prestasi-prestasi untuk membangun masyarakat Indonesia. Kita akan gali selengkapnya di segmen berikutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Zona Inspirasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih membahas tentang Polri presisi, Polri berprestasi dengan polisi-polisi berprestasi yang sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV siang hari ini. Baik, saya lanjut lagi ke Bribka Yuniar. Ini kalau misalkan kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi perempuan-perempuan yang ada di Nganjuk yang awalnya pastinya mereka menjadi petani ya. Tapi bagaimana akhirnya mereka bisa tergerak untuk bisa meningkatkan nilai ekonomi dari bawang merah ini? Baik Mbak Diana, jadi sebenarnya tidak banyak orang yang ketahui sebenarnya kondisi para petani tidak segurih bawang goreng. Jadi pada saat panen raya dengan jumlah hasil panen yang cukup melimpah itu mengakibatkan harganya menurun dan anjlok. Dan dari berawal dari keprihatinan inilah yang membuat hati kami tergerak untuk membuat nilai ekonomis bawang merah ini menjadi lebih tinggi dengan mengolah menjadi bawang goreng kemasan. Yang kita mengambil bahan bakunya dari bawang merah, di mana kita meraih di Kabupaten Nganjuk dengan sangat mudah. Kita memberdayakan para wanita-wanita, ibu-ibu masyarakat sekitar, dan juga dari ibu-ibu yang terdampak PHK, dan juga tadi ibu-ibu yang sudah tidak bisa produktif lagi untuk masuk ke perusahaan atau pabrik. Iya, ini menarik sekali karena kalau dari apa yang saya baca, bahkan di Nganjuk itu sebagian petaninya hanya menerima penghasilan seperempat dari hasil panen mereka gitu. Dan juga bahkan banyak yang mereka tuh harus untuk menggadaikan sertifikat tanahnya untuk mencari modal untuk mau bercocok tanam lagi begitu ya? Iya, jadi pada saat proses mulai dari penyediaan benih, kemudian proses tanam sampai panen itu biaya produksinya besar, Mbak. Kalau harganya menurun itu tidak bisa mengcover. Tapi apakah dengan akhirnya diolah menjadi bawang goreng seperti ini, nilai ekonomisnya lebih tinggi, penghasilan yang mereka terima pastinya akan jauh lebih besar kan? Betul, makanya ini kita ada komparasinya seperti apa nggak? Ada, misalnya ini bawang merah mentah ya, harga 20.000 misalnya. Ini kalau kita olah menjadi bawang goreng kemasan, ini bisa mencapai 200.000. Inilah yang kita sebut dengan meningkatkan nilai ekonomis bawang merah, dan ini jangkauannya lebih luas lagi. Iya, saya bahkan kemarin sampai sempat search nih di marketplace. Ini ada banyak sekali yang sudah menjual produk dinamakan Mbok Yatiku begitu ya. Oke, tapi kalau misalkan untuk pelatihannya juga pastinya diberikan kepada ibu-ibu tersebut kan? Betul, jadi kami memberikan upaya pelatihan-pelatihan juga pada ibu-ibu warga masyarakat dan juga kepada anggota Polri dan PNS ASN itu yang akan purna bakti. Jadi dalam program Biro SDM Polda Jawa Timur mengadakan pembekalan dan pelatihan keterampilan yang diberikan 2 tahun sebelum purna bakti. Dan diantaranya kami berikan pelatihan yaitu dengan bagaimana cara memproduksi yang bagus, pemilihan bahan baku yang berkualitas, bagaimana cara pengolahan yang aman dan higienis, sampai dengan pengemasan yang menarik. Dan di situ juga nanti kami berikan pelatihan brand identity. Identity itu bagaimana kalau sudah produk bagus harus dikasih nama, izin, dan juga apa sih sebenarnya yang harus terdapat. Misalnya ada lab Sukovindo, misalnya laboratorium harus lengkap, izinnya harus betul, dan juga cara pemasaran marketing. Jadi strategi digital marketing dengan menggunakan
pasar digital. Ini moga-moga nanti bisa ekspor loh ya Pak Kapolres ya. Iya pasti. Karena sudah dari brandingnya udah bagus, kemasannya bagus begitu ya. Tapi tunggu dulu, itu harus bersaing dengan 60 juta lebih UMKM di Indonesia. Nah ini kira-kira dukungannya dari pihak Pak Kapolres seperti apa ini? Ya tentunya begini ya Mbak, yang disampaikan Mbak Yuniar tadi, jadi nilai keekonomisannya itu harus kita tingkatkan dengan membuat packaging atau pengemasan yang baik ya. Tentunya saya sampaikan dorongan saya kepada Mbak Yuniar dan mungkin ke anggota saya yang lainnya, ya terus berkontribusi memberikan dampak yang positif kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Kemudian jangkau lebih banyak orang untuk sebisa mungkin dapat berdaya secara ekonomi Mbak. Karena kalau ekonominya meningkat diharapkan masyarakat sejahtera dan linear terhadap situasi Kamtibmas Mbak. Harapannya kejahatan juga semakin menurun. Terus yang kedua, bangun hubungan Mbak. Jadi circle-nya ini harus diperluas nih Mbak. Jadi mungkin circle-nya yang hanya sebatas komunitas tertentu saja, kita perluas nih circle pertemanan atau hubungan dengan komunitas-komunitas. Sehingga dengan banyaknya komunitas yang appreciate dengan kita, diharapkan tugas-tugas pemolisian kita bisa berjalan dengan efektif dan efisien loh tentunya. Pendekatannya jauh lebih humanis begitu ya, yang akhirnya lebih mengena kepada masyarakat. Betul gitu ya sekali, Pak Kapolres, ya. Jadi program ini lebih touching ke masyarakat sih Mbak. Lebih dekat menyentuh kepada masyarakat begitu Mbak. Menarik. Nah, ini kalau kita berbicara juga tentang SMK Tunas Bangsa begitu ya. Bayangkara, Bu. Tunas Bayangkara, maaf ya. Tapi ini benar nggak sih menyisihkan gaji selama 14 tahun untuk bisa mendirikan SMK gratis ini? Betul, Bu. Nah, dulu amanat orang tua saya, Bu ya, almarhum Sandi, kalau kamu lulus menjadi seorang polisi, kamu harus bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan setelah saya alhamdulillah lulus menjadi seorang polisi, amanat dari orang tua untuk mendirikan sekolah itu ya saya itu kan Bu. Oke. Memang betul Bu, saya untuk mendirikan SMK Tunas Bayangkara itu menyisihkan sedikit rezeki, gaji juga selama 14 tahun dan dibantu juga oleh para donatur, para dermawan di wilayah binaan dan juga didukung oleh pimpinan kami Bapak Kapolres Sukabumi, sehingga SMK Tunas Bayangkara sudah sekarang berdiri dan sudah menerima murid. Sudah ada berapa siswanya di sana sekarang? Siswanya alhamdulillah sudah ada 40 siswa. 40 siswa, banyak ya. Luar biasa. Tapi sempat ada, bagaimana nih proses perekrutannya begitu Kak? Apakah sempat ada penolakan? Karena biasanya anak-anak kalau udah putus sekolah diajak lagi sekolah itu susah nih. Prosesnya kita Ibu datangi, kita sambangi door to door ke orang tuanya, kita berikan semangat, berikan motivasi kepada anaknya agar lanjut sekolah. Orang tuanya juga yang tadinya udahlah jangan sekolah, kan rata-rata kalau di kampung itu Bu peribahasa ngaji asal timu, sekolah asal bisa itu masih melekat Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Makanya saya mendirikan sekolah di situ agar anak-anak yang rata-rata lulus SMP itu bisa melanjutkan sekolah Bu. Dan kalau di kampung itu rata-rata Bu lulus SMP itu langsung menikah Bu. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki biasanya diajak oleh orang tuanya yang bekerja sebagai buruh, misalkan kerja keluar kota gitu Bu. Ya mudah-mudahan dengan adanya SMK Tunas Bayangkara di situ, sekolahnya dekat, kemudian digratiskan juga animo masyarakat untuk lanjut sekolah SMK itu benar-benar, dan kita juga mendukung dan mensukseskan program pemerintah terkait wajib belajar 12 tahun. 12 tahun gitu ya. Ya ini menarik sekali, ada banyak sekali hal yang pastinya akan kita kaji lagi di segmen selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Dan saudara tetaplah bersama kami karena Zona Inspirasi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Zona Inspirasi. Kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan polisi-polisi berprestasi begitu di sini. Ya, saya kembali ke Mas Andi. Kalau Mas Andi ngomongin tentang sekolah ini pastinya sulit sekali loh Mas untuk mendirikannya ya. Dari izin, kemudian dari
fasilitas semuanya. Selama ini bagaimana Mas dari perizinan dan juga fasilitasnya yang ada di sana? Oh, alhamdulillah untuk perizinan sekarang tinggal menunggu izin pendirian dari Dinas Provinsi Jawa Barat tuh ya. Dan SMK Tunas Bayangkara ini berdiri di atas lahan seluas 3.500 meter. Dan itu merupakan warisan dari ibu. Kemudian saya wakafkan untuk ke yayasan untuk dijadikan sarana pendidikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri 2 kelas Bu ya, ukuran 8x8. Kemudian untuk sarana dan prasarananya mungkin perlu dukungan juga dari pemerintah, karena ke depan mungkin dengan 2 kelas ini kurang Ibu ya, yang mungkin ke depannya juga bisa bertambah kembali Ibu. Tapi untuk jurusannya sendiri atau apa yang dipelajari di sana? Untuk jurusan di situ kan Ibu itu wilayahnya pertanian Bu ya. Saya membuka jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian karena memang di Sukabumi itu untuk jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian itu masih kurang Bu ya. Rata-rata di Sukabumi itu sekolah itu jurusan komputer, jurusan otomotif, dan jurusan pertanian itu masih kurang. Dan mudah-mudahan dengan adanya jurusan pertanian di sekolah SMK Tunas Bayangkara bisa meningkatkan lagi pertanian di wilayah itu Ibu. Ini bisa berkolaborasi loh sepertinya ya. Tapi kalau di Nganjuk sendiri ini bagaimana proses pelatihan itu berlangsung dan bagaimana proses digitalisasi di sana juga terus dipacu untuk bisa meningkatkan nilai jual dari produk ini, Mbak? Betul Mbak, jadi sesuai dengan strategi untuk digital marketing, jadi kami berikan pelatihan pada ibu-ibu dengan menggunakan cara yang sederhana, handphone. Jadi memperdalam lagi ilmu fotografi dan videografi. Bagaimana cara foto dan video yang baik membuat konten yang menarik dengan caption yang tentunya dapat menarik konsumen. Itu yang kita berikan pelatihan. Dan di situ melalui strategi digital marketing luar biasa sekali pemasaran. Kami juga pemasaran bukan hanya di offline dan juga online. Di offline itu kami melalui supermarket dan juga pusat oleh-oleh, baik yang ada di lokal Kabupaten Nganjuk dan juga sampai untuk pusat oleh-oleh yang kebetulan kami juga sebagai anggota UMKM Bayangkari Jawa Timur, Mbak. Dan kami pemasaran alhamdulillah sampai saat ini luar biasa. Luar biasa, pokoknya lancar banget. Kami terima kasih juga Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Niko Afinta, dan juga Ibu Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, Ibu Uli Niko Afinta. Dan juga tentunya terima kasih Bapak Kapolres Nganjuk yang telah membimbing kami, dan juga Ibu Ketua Bayangkari Cabang Nganjuk, Ibu Dina Boy, membimbing kami bagaimana ini loh pemasaran yang biar membantu masyarakat sekitar kami. Iya, jadi kalau Nganjuk jangan lupa oleh-olehnya ini ya Pak ya. Tentu saja. Ya Pak, kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Sandi dan juga Mbak Yuniari. Oke, ini bahwa mereka itu juga membutuhkan dukungan gitu Pak ya. Pastinya dari institusi Bapak. Apa yang Bapak harapkan supaya ternyata sosok-sosok berprestasi ini bisa terus berkembang, Pak? Tentunya bagi kita ya di dalam melaksanakan tugas-tugas pemolisian kita, peran aktif masyarakat juga tentu sangat penting sekali, Mbak. Supaya kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam hal ini terhadap kegiatan-kegiatan pemolisian di Kabupaten Nganjuk khususnya, program-program peningkatan UMKM seperti ini, di samping ada bawang goreng ini, kita coba menggiring lagi UMKM lainnya supaya bisa bermanfaat. Memang terus terang seperti yang disampaikan Mbak Yuniar tadi, kita perlu sentuhan, Mbak. Perlu sentuhan kepada para petani-petani tersebut. Niatnya ada, tetapi jalannya mungkin yang belum ya. Sehingga pemerintah kabupaten saat ini sangat aktif sekali, Mbak. Kita mendinamisir stakeholder yang ada untuk bisa meraih hal-hal tersebut. Kemudian saya selaku pimpinan juga dalam hal ini di Polres Nganjuk mengharapkan kepada Bribka Sandi yang hadir bersama saya, Sandi dan Mbak Yuniar ini adalah orang-orang yang berprestasi, Mbak. Jadi orang-orang yang berdampak positif kepada masyarakat melalui tugas pemolisiannya dia. Sehingga masih banyak lagi, Mbak, ini polisi-polisi lain, Mbak, di seluruh negeri ini yang memperlihatkan keteladanan ini, Mbak. Dan hal-hal yang baik seperti contoh dari mereka berdua ini. Nah, harapan saya selaku pimpinan dalam strata middle manager, Mbak, dan saya rasa seluruh Kapolres juga memiliki hal yang sama, supaya keteladanan dan kebaikan ini
menjadi warna yang dominan, Mbak, mewarnai institusi Polri ke depannya. Dan kita saat ini memimpin di tingkat satuan wilayah setingkat Polres, Mbak, sedang berproses terus, Mbak, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya. Iya, iya, menarik sekali. Ini artinya bahwa kita harapkan bersama akan ada banyak sekali begitu ya sosok-sosok berprestasi yang langsung turun ke masyarakat untuk bisa membangun ekonomi dan juga membangun manusia Indonesia. Karena kalau mungkin selama ini kita berpikir yang ekonom, kemudian mereka yang berkiprah di bidang kewirausahaan, mereka lah yang hadir di sini. Tapi ternyata polisi-polisi juga bisa loh begitu ya. Lantas apa Mbak yang menjadi harapan dari semua jerih upaya yang selama ini sudah dilakukan? Jadi kami berharap semoga para petani ini bisa lebih makmur lagi, meraih kemerdekaan finansial. Jadi juga tumbuh menjadi para pelaku-pelaku UMKM baru yang mampu berdiri untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia ini melalui UMKM. Ya, apalagi saat ini ekonomi kita sedang terpuruk ya. Salah satu roda penggerak ekonominya adalah UMKM ya, begitu ya. Baik, kalau dari Mas Andi, kira-kira apa yang menjadi harapan dengan mendirikan SMK gratis ini, Mas? Harapan saya karena sekolah ini baru berdiri, Bu ya, mudah-mudahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membantu kelancarannya juga, kemudian Dinas Perizinan juga membantu kelancarannya, dan mudah-mudahan juga Dinas Pendidikan setempat bisa membantu perkembangan dari SMK Tunas Bayangkara ini. Baik, semoga memang program-programnya ini bisa diterima oleh masyarakat, mendapat dukungan dari masyarakat, dan pastinya dari institusi Polri sendiri ya Pak ya. Itu yang menjadi harapannya, semoga apa yang menjadi upaya ini bisa terus bertumbuh, tidak mandek sampai di sini begitu ya Pak ya. Tapi Pak, kalau dari institusi Polri menuju presisi begitu dan juga humanis, kira-kira singkat saja, bagaimana untuk bisa menggabungkan tugas Polri untuk bisa melindungi masyarakat dan juga untuk bisa mengayomi masyarakat? Ya. Jadi Polri saat ini Mbak multitasking, Mbak. Multitasking? Iya, harus multitasking, Mbak. Di tengah situasi pandemi kemarin, Mbak, itu sudah terbukti Polri berhasil, Mbak. Di samping dia menjalankan tugasnya memelihara Kamtibmas, di satu sisi dia ikut untuk mengendalikan pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau saya katakan, dan saya langsung terjun ke lapangan, saya melihat Babin Kamtibmas, ya, penjuru-penjuru ke depan ini, Mbak, luar biasa, Mbak. Dia ngurusin Kamtibmasnya, Mbak, ngurusi vaksin juga, Mbak, ikut sebagai tracer juga, Mbak, ya kan. Kemudian PMK kemarin juga. Jadi semua kita harus bisa ikut di dalam pengelolaan Kamtibmas dan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jadi luar biasa ini, Mbak. Pak, ternyata memang ada banyak sekali ya polisi-polisi yang berprestasi kemudian berkiprah langsung kepada masyarakat, dan semoga memang cerita-cerita menarik ini bisa terus diangkat gitu ya, diekspos dan juga bisa menjadi teladan untuk polisi-polisi yang lain. Baik, terima kasih banyak Bribka Sandi Praja, Polsek Cibadak, Polres Sukabumi, dan juga Aibda Afida Yuniar Safitri dari Polres Nganjuk, dan juga AKBP Boy Situmorang sebagai Kapolres Nganjuk. Terima kasih sudah hadir di Zona Inspirasi siang hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Zona Inspirasi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan pastinya kita bisa lebih dekat dengan institusi Polri yang presisi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Diana Dwi undur diri. Sampai jumpa.